Cyber Team, selamat datang di acara Cyber Talk. Kali ini kita akan membahas tentang keamanan data untuk generasi muda. Ketemu lagi ya dengan saya, Firman Bahtia Prima, sebagai host kali ini, dan tentunya saya sudah nggak sendirian lagi juga. Sudah ada bintang tamu kita, Mas Irman Syah Turhamuni, seorang cyber security consultant. Halo Mas Irman Syah. Halo Mas Firman, apa kabar? Halo Cyber Team. Baik-baik, Alhamdulillah. Mas Irman gimana nih kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah baik. Nah, Mas, kita ini mau bahas tentang keamanan data nih untuk generasi muda. Nah, untuk pandemi ini kan sepertinya banyak sekali ya penggunaan media digital, internet, dan sejenisnya. Nah, ini termasuk apa ya, percepatan digital 10 tahun ke depannya nggak sih? Iya sih benar banget karena emang yang biasa kita sekolah dari offline gitu kan sekarang terpaksa harus online dan semua sistem seperti sistem persekolahan, sistem kuliah, sistem kerja itu benar-benar kita dipaksa untuk online menggunakan sistem internet semuanya. Iya, benar sekali. Banyak WFA, ya perbisnisan juga jadi media digital semua ini ya, Mas, pindah ke arah Iya. itu. Nah, untuk ini Mas, sebenarnya teman-teman pengen tahu nih keamanan data itu apa sih dan seberapa penting keamanan data itu untuk kita, khususnya untuk generasi muda nih Mas. Sebenarnya kalau keamanan data itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Ada yang bilang itu sangat penting, ada yang bilang itu biasa aja sebenarnya. Yang penting keamanan data itu ada 3 prinsip utama, yaitu CIA, yaitu confidentiality, bagaimana kita merahasiakan suatu data dan kita bisa memilih mana data yang bisa kita share ke orang, mana data yang harus kita keep sendiri. Yang kedua itu ada integrity atau integritas dari suatu data, dan kita pasti nggak mau kan pesan-pesan yang kita kirimkan ini istilahnya diubah sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya misalnya ketika kita lagi dapat media apa ya, misalnya kita nyimpen file di Google Drive, terus tiba-tiba file di Google Drive kita diotak-atik sama orang, ditambahin filenya atau dokumen kita diubah-ubah, itu juga kita nggak mau. Dan yang paling nggak kalah penting adalah availability atau ketersediaan dari data tersebut. Percuma aja kalau misalnya kita bilang, oh data kita udah aman, data kita udah confidentiality-nya udah bagus, integritasnya juga bagus, tapi ketika data itu dibutuhkan, availability-nya nggak ada, itu sama aja bohong. Karena data pasti kita gunakan. Ya benar Mas. Jadi tadi apa aja CIA, confidential, Confidentiality atau kerahasiaan dari suatu data, integrity atau integritas suatu data, availability atau ketersediaan dari data tersebut. oh iya, penting banget nih untuk generasi muda nih harus memperhatikan tentang keamanan data ini Mas. Kalau Ya. ini Mas, apa aja sih resiko dan ancaman yang bisa muncul nih kalau kita nggak apa ya, keamanan data itu diabaikan gitu Mas? Sebenarnya banyak yang bisa muncul untuk resiko-resikonya. Contohnya misalnya gini, ketika kita ketika kita misalnya main media sosial atau kita main Instagram contohnya, kita nge-share, kita lagi liburan sama satu keluarga, otomatis orang yang mengikuti kita ini nggak cuma orang-orang baik, bahkan ada teman-teman kita pun yang tadinya baik bisa saja punya niat jahat terhadap kita. Akhirnya ketika dia lihat postingan kita sedang liburan sama sama keluarga kita, otomatis dia tahu rumah kita kosong. Oh iya, benar. Dan karena dia udah mantau rumah tersebut, dia tahu bisa, oh keluarga ini naruh kunci pasti di bawah pot bunga, keluarga ini naruh kunci pasti di bawah karpet segala macam. Akhirnya banyak kasus-kasus kemalingan gara-gara kecerobohan kita meng-share berita yang harusnya kita keep sendiri. Intinya gitu. Itu Oh iya, contoh paling sederhana. hal yang bersifat apa ya namanya? Mungkin sedikit pribadi gitu ya, harusnya nggak terlalu ceroboh untuk kita membagikan di sosial media begitu ya Mas. Iya, itu contoh yang paling gampang dan paling banyak juga ketika kita lagi selfie atau misalnya KTP kita istilahnya diambil sama orang, disuruh selfie sama orang pakai KTP. Dan itu kita foto pakai selfie pakai KTP itu
foto kita tuh bisa dimanfaatkan oleh orang lain, contohnya pinjol atau apa gitu kan, pinjaman-pinjaman yang ilegal, itu bisa saja kita kena, karena data kita yang kita share itu kita nggak bisa kontrol. Dan banyak kasusnya ketika orang terjerat pinjol, padahal dia nggak minjem di pinjaman online tersebut. Oh iya, sering banyak tuh Mas, banyak kejadian yang kayak gitu. Teman saya juga pernah kejadian kayak gitu, nggak ngerasa nggak Iya, minjem, tapi ini ditagih pinjol. Berarti itu udah bocor ya Mas datanya gitu, dan digunakan, disalahgunakan sama orang lain gitu ya Mas. iya. Untuk generasi muda nih, apa aja sih yang harus diperhatikan Mas? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari tentang keamanan data nih. Nah, yang terpenting dari generasi muda itu, data apa aja sih yang harusnya kita keep, yang terpenting gitu loh, Mas? Oke. Sebenarnya gini, tergantung dari pribadinya masing-masing. Yang penting pada dasarnya di generasi muda itu harus tahu mana yang harus kita bagikan, mana data-data yang tidak boleh kita bagikan. Yang kita bagikan ya mungkin kayak kegiatan sehari-hari, ketika kita ada sesuatu pencapaian itu nggak masalah kita bagikan. Tapi kalau misalnya data pribadi seperti nomor KTP, nomor KK, nomor telepon, itu harus kita coba simpan rapat-rapat. Intinya sih gitu. Jadi harus bisa membedakan mana data yang bisa kita bagikan, mana data yang tidak boleh kita bagikan. Dan yang paling tidak kalah penting adalah kepada siapa data itu kita bagikan. Itu kita harus tahu, kita harus manage. Kalau misalnya oke orang lain bisa lihat ini kegiatan saya, media sosial saya publik, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada data-data atau postingan-postingan yang harus kita jaga hanya orang-orang tertentu. Sekarang kan Instagram atau media sosial lainnya itu kan punya misalnya kayak fitur close friend atau apa, kita bisa mengatur siapa aja yang bisa ngeliat data kita. Bahkan kalau misalnya mau lebih strict lagi, akun media sosial kita tuh bisa kita lock atau kita private. Jadi kita bisa tahu siapa yang boleh follow kita, siapa yang nggak boleh follow kita. Fitur-fitur dari media sosial sekarang tuh udah bisa mendukung kita untuk privasi data kita tuh lebih terjaga. Oh Tinggal iya, bagaimana caranya kita mengolahnya aja. ya benar sekali. Memanfaatkan fitur media sosial yang ada untuk memperkuat ini ya, menjaga kerahasiaan keamanan data Iya. kita. Nah, menurut Mas Irman nih, apa ya namanya? Kan ini kita sering juga termasuk kejahatan keamanan data nggak sih, untuk apa, sering dapat SMS masuk tawaran tawaran misalnya, apa namanya, penawaran untuk pinjaman online misalnya, kan sering saya dapat nih Mas, tolong, koperasi ini menawarkan ini, tiba-tiba dapat SMS nih, padahal nggak pernah nih aku, apa namanya, nggak pernah menyebarkan nomor saya di. Oh ya Mas, maaf, ini ada gangguan koneksi tadi Mas. Ya nggak apa-apa, Mas, santai aja. Tiba-tiba putus tadi ininya. Nah, untuk ini tak Iya. lanjutin ya Mas pertanyaannya tadi. Kan kita Oke, sering oke. kedapatan ini Mas. Kalau aku sih pribadi ini sering dapat SMS tawaran masuk-masuk gitu, kayak dari koperasi, kayak dari apa ya, pihak internet seluler gitu. Nah, menurut Mas Firman itu siapa sih yang bertanggung jawab kalau kok bisa sih data nomor telepon kita tuh bocor gitu? Sebenarnya gini, kalau SMS tawaran pinjol yang masuk ke SMS kita tuh bukan gara-gara nomor kita bocor, tapi si pengirim SMS tawaran pinjolnya ini atau koperasi dan lain sebagainya ini, dia tuh melakukan SMS blast menggunakan nomor-nomor random. Jadi mereka generate berbagai macam nomor, lalu mereka kirimkan pakai SMS blast. Dan ketika nomor-nomor itu sampai message-nya terkirim, mereka simpan nomor tersebut untuk di SMS blast lagi. Intinya sih seperti itu sih. Jadi Oh, sebenarnya nggak usah takut kalau misalnya sering banget dapat SMS tawaran pinjol dan sebagainya. Paling langkah yang terbaik dilakukan adalah mengabaikan pesan tersebut. Atau sekarang tuh fitur SMS di Android sudah bisa kita kategorikan itu message spam. oh iya. Tuh.
Oh gitu, Mas. Jadi si Bertin udah nggak perlu takut lagi ya. Ya bukannya nggak perlu takut lagi, tapi meminimalisir kecemasan terhadap kebocoran data itu. Sebenarnya nggak bocor ya itu, Mas. Cuma mereka Sebenarnya aja yang enggak. bocor gitu. Nah, Iya. untuk ini, Mas, Dan apa? apa sih Gara-gara apa SMS pinjol itu yang sering banget dapat fitnahan adalah konter-konter pulsa. Banyak untuk banget kayak orang-orang ngira gara-gara ngisi pulsa di konter pulsa dekat gang tersebut nomornya bocor, padahal enggak, karena si konter pulsa sendiri pun sebenarnya dia mengkeep nomor kita, ya mereka sebarin. iya. Jadi bahaya juga sih kita jadi nuduh orang yang enggak gara-gara kejadian itu. Nah, ini bisa jadi hoax di masyarakat nih. Nanti nggak Iya, tahu apa-apa, diserang di konternya. Kasihan penjual pulsanya dong. iya. Nah, untuk ini, Mas, eh, keamanan data. Keamanan data itu apa aja sih? Kalau yang setahuku ya, itu kan ada keamanan privasi, data privasi sama data pribadi. Nah, Mas Irman tahu nggak ini apa perbedaannya gitu? Sebenarnya gini, sebenarnya sama aja privasi sama pribadi. Jadi bahkan kalau kita pakai bahasa Inggris itu namanya private data kan. Ya. Dan kalau dari kata private data sendiri di bahasa Indonesiain kalau misal bisa jadi data pribadi, bisa jadi data privasi. Itu data yang mengenai diri kita sendiri. Sebenarnya nggak ada bedanya masalah privasi dan pribadi. Oh gitu ya. Tinggal cara kita menerjemahkan private data itu sendiri aja. Ya benar-benar benar. Kalau ini Mas kan misal terjadi nih kayak teman-teman itu terjadi kebocoran data, benar-benar terjadi ini kasusnya nih Mas. Nah, Ya. untuk teman-teman nih khususnya generasi muda itu apa sih yang harus dilakuin kalau datanya itu bocor? Apakah kita harus melapor juga? Apakah kita harus apa ya menghubungi pihak-pihak yang berwajib gitu Mas atau cukup diem saja mungkin ya? Karena kebanyakan orang tuh kalau kebocoran data itu kebanyakan acuh gitu loh Mas. Padahal itu Sebenarnya kan gini, cukup berbahaya. sebenarnya gini, ketika data kita bocor, ya kerugian dari kita apa? Kalau misalnya kerugiannya cukup besar, ya kita bisa melaporkan tentang kebocoran data tersebut. Dan rata-rata orang Indonesia itu menganggap data pribadi itu bukan masalah. Karena ya bayangin aja kita ketika ada orang minta survei, yang biasanya sering tuh kayak mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir minta survei, isi nama, nomor telepon, email, segala macam dengan iming-iming GoPay atau OVO atau mungkin e-wallet lainnya, ya kita senang-senang aja kita isi. Jadi tergantung dari pribadinya masing-masing sih Mas. Tentang memahami keamanan data buat dia seperti apa. Ketika data bocor ya ruginya buat dia itu apa? Ada kerugian sesuatu atau ya udah nggak ada kerugian sama sekali. Itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Dan setiap orang atau tiap pribadi itu mengkategorikan tentang kebocoran data, tentang data yang dia miliki itu tuh berbeda-beda. Ada yang sangat strict dengan data yang dia miliki, ada yang biasa aja tentang data dia. Itu. Iya sih. Tergantung juga jenis data apa yang bocor gitu ya Mas terkait itu. Iya. Kalau misalnya yang bocor data kartu kredit, ya itu baru bahaya. Iya Kalau benar. sekedar nama, Wah, kalau sekedar nama itu masih oke lah. Kalau misalnya nama, nomor telepon, email, ya paling balik lagi ke SMS tawaran pinjol dan segala macamnya. Kalau mulai udah mulai terganggu dengan hasil kebocoran data, misalnya sering ditelepon nomor nggak dikenal apa segala macam, ya udah silahkan nomor tersebut kamu nonaktifkan dan kamu ganti ke nomor baru. Dan sekarang juga walaupun ada e-banking dan itu melekat ke nomor telepon, itu bisa kok ada mekanismenya ketika kamu ganti nomor baru dari mobile banking tersebut. iya benar-benar benar Mas. Nah untuk Ya. Mas Irman nih, eh, ada nggak sih tips-tips khusus untuk menjaga keamanan data?
Kalau bicara tentang keamanan data, ya balik lagi. Karena keamanan dan kenyamanan itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Karena ya udah kalau mau aman ya verifikasinya macam-macam. Kayak misalnya kita mau aman nih, set login ke media sosial, pakai password, pakai fingerprint, habis itu pakai OTP, baru bisa masuk. Itu kan buat kita nggak nyaman kan? Iya, benar. Ya kalau misalnya login ke media sosial kita sama password doang, itu menurut kita oke lah nyaman. Atau misalnya kita klik Instagram itu langsung login, auto login, itu membuat kita nyaman. Tetapi ketika itu bisa bikin data kita tuh bocor, atau ketika HP kita hilang, data kita bisa diambil orang. Intinya seperti itu. Dan untuk menjaga data, yang paling penting adalah prinsip CIA tadi. Bagaimana kita menjaga kerahasiaan data, bagaimana kita menjaga integritas data yang kita miliki, dan bagaimana kita menjaga ketersediaan data yang kita miliki. Dan ya kita harus bisa memilah dan memilih mana data yang bisa kita sebar ke publik, mana data yang bisa kita keep, dan kita harus bisa memantau kepada siapa data tersebut kita sebarkan. Intinya sih seperti itu, Mas. Oh iya, bagus banget. Kalau kita mau lebih apa namanya, lebih secure gitu, lebih aman itu harus meningkatkan berbagai macam lapisan keamanan gitu ya, Mas. Mantap, Iya. Mas. Nah, Mas, pernah nggak mengalami apa namanya, hal-hal yang nggak diinginkan dari kebocoran data, Mas? Maksudnya dari Mas Irman sendiri. Kalau jujur saya pernah Pernah? tiba-tiba kalau itu waktu saya kuliah, data saya itu ya bocor dan banyak orang yang telepon saya dan segala macam. Banyak juga apa ya kejadian-kejadian yang nggak mengenakan lah, tiba-tiba waktu kuliah ada orang yang nelpon dan segala macam, itu nomor nggak dikenal. Ya akhirnya waktu itu saya ganti nomor telepon gitu, dan ada lapisan-lapisan keamanan yang lain sih yang saya gunakan. Pakai whitelist number. Jadi kok siapa aja kontak-kontak yang bisa ngubungin saya, dan itu emang waktu itu lebih rada gila lagi sih Mas gara-gara itu. Soalnya waktu kuliah kan emang cukup aktif di kuliah waktu itu. Jadi pengurus juga di klub, jadinya ya ketika nomor kesebar ada orang yang iseng dan nggak suka sama kegiatan kita, akhirnya gitu. Banyak orang yang nelpon, bahkan ya gitulah Mas pokoknya. Iya. Akhirnya dari saat itu saya mulai sadar keamanan data itu penting, dan kita nggak bisa asal sembarangan nyebar nomor kita. Oh iya, benar tuh Mas. Keamanan data itu penting. Kadang kita juga kurang apa ya, aware, waspada gitu. Nah, Mas, kalau menurut Mas Firman itu untuk generasi muda nih, kira-kira Ya. di umur berapa yang perlu kita tuh memperhatikan keamanan data gitu. Itu loh apa namanya? Waktu sejak maksudnya di umur-umur berapa gitu loh agar kita masih aware gitu loh. Kalau bisa sih sebelum usia-usia 18 tahun atau 20 tahun. Karena di usia 18 tahun atau 20 tahun, data kita tuh melekat pada finansial kita, data-data finansial kita. Ketika kita udah usia 17 tahun, 18 tahun, kita udah punya KTP. Ketika itu kita udah punya rekening bank atas nama kita sendiri, bukan pakai simpanan pelajar atau pakai nama orang tua. Dan kita harus bisa tahu data-data mana yang harus kita keep. Dan setelah umur 17 tahun, biasanya kita udah bisa daftar GoPay atau OVO atau e-wallet kita, bisa daftar bank dan segala macam. Itu pakai nama kita sendiri. Pakai selfie KTP kita, pakai KTP kita pribadi dan segala macamnya. Jadi untuk kerugian ketika data kita hilang itu lebih parah ketika kita setelah umur 17 tahun atau 18 tahun sih, Mas. Jadi lebih riskan gitu yang di umur segitu ya, karena menginjak dewasa dan menjadi apa namanya mempunyai identitas yang secara diakui dalam masyarakat gitu ya Mas. Iya, betul. Kalau Mas Irman itu ada pesan nggak buat teman-teman generasi muda ini tentang apa namanya keamanan data?
tips pesan khusus nih Mas mungkin? Yang penting gini, setiap orang kan berbeda-beda. Yang penting kalian bisa tahu, kalian bisa memikirkan ketika data kalian bocor, apa kerugian buat kalian. Karena kalau misalnya kalian tidak memikirkan kerugian ketika data kalian bocor, maka kalian merasa keamanan data itu biasa aja dan bahkan tidak penting. Dan oleh sebab itu, kalian harus tahu tiga prinsip tadi, yaitu confidentiality, integrity, dan juga availability. Jadi kalian harus bisa jaga kerahasiaan data kalian, kalian harus tahu kapan data apa yang bisa kalian share, data apa yang hanya orang-orang tertentu doang dari kalian tahu, dan data apa yang hanya diri kalian sendiri yang tahu. Kalau integrity-nya ketika kalian bikin sesuatu atau kalian ngetik sesuatu di media sosial, siapa yang bisa jaga integritas dari data kalian, siapa yang bisa edit pesan kalian, siapa yang bisa ubah dokumen-dokumen kalian. Nah, itu kalian harus tahu ada kontrol-kontrol tersendiri dalam data tersebut. Yang paling nggak kalah penting itu availability atau ketersediaan data kalian. Ketika kalian butuh misalnya data KTP, data lain sebagainya, data nomor telepon, itu kalian harus bisa nyimpan, dan ketika dibutuhin ya data tersebut harus ada, karena kalian juga butuh data tersebut untuk verifikasi aplikasi atau misalnya kegiatan-kegiatan kalian. Intinya sih seperti itu sih, Mas. Oke, menarik banget nih Mas untuk pembahasan keamanan digital data untuk generasi muda. Nah, terima kasih Mas ini untuk pesan-pesannya dan mungkin pengetahuan bagi Cybertalk di Cybertalk ini untuk Cyber Team. Nah, untuk itu kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya mungkin ya Mas untuk Oke, pembahasan yang lebih lagi. Terima kasih Mas Firmansyah udah bergabung sama kita. Semoga terima kita kasih bisa Mas Firman dan juga Cyber ngobrol-ngobrol. Team. Ya, siap. Cyberteam, semoga untuk perbincangan kali ini bermanfaat buat teman-teman Cyberteam dan jangan lupa share perbincangan kita ini karena ini cukup penting buat kita untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, teman-teman. Salam Cyberteam. Ya, salam Cyber Team.